Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Zikri dengan NIM 201401067. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan tentang materi zakat fitrah. Adapun pokok pembahasan kita pada pembelajaran kali ini, yang pertama kita akan menjelaskan tentang definisi zakat fitrah. Yang kedua, kita akan menjelaskan dasar hukum pembayaran zakat fitrah. Yang ketiga, itu rukun zakat fitrah. Yang keempat, syarat zakat fitrah. Dan yang kelima, benda yang wajib dikeluarkan ketika membayar zakat fitrah. Baik, langsung saja kita masuk kepada penjelasan yang pertama tentang definisi zakat fitrah. Jika ditinjau dari segi kebahasaan, zakat fitrah itu berasal dari kata fitrah yang artinya bersih atau suci. Sedangkan kita tinjau dari segi istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Kemudian, untuk dasar pembayaran zakat fitrah, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran sebagaimana yang akan dibacakan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Kemudian adapun rukun ketika penunaian zakat fitrah. Yang pertama, itu niat menunaikan zakat fitrah, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya pemberi zakat fitrah atau yang disebut sebagai muzakki. Yang ketiga, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Yang keempat atau yang terakhir dari rukun zakat fitrah yaitu adanya penerima zakat fitrah atau mustahik. Adapun syarat wajib zakat fitrah diantaranya, yang pertama adalah beragama Islam. Berarti orang-orang yang beragama Islam yaitu wajib untuk membayarkan zakat fitrah. Jika tidak membayarkan zakat fitrah, bisa jadi ketika puasanya pada bulan Ramadan itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu tujuan dari pembayaran zakat fitrah adalah untuk membersihkan atau untuk memperlancar tembusnya amalan puasa bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan pada waktu terbenamnya matahari sebelum hari raya Idul Fitri. Maka orang-orang yang berada pada bulan Ramadan dan sebelum terbenamnya matahari menjelang hari raya Idul Fitri, dia itu memiliki kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah, baik dia itu masih lahir atau yang sudah berumur gitu. Jadi dia itu tergolong wajib membayar zakat fitrah. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Jadi, jika orang-orang miskin yang tidak memiliki kelebihan harta baik dari segi makanan pokok, dia tidak wajib membayarkan zakat fitrah. Sebagai contoh, ada orang yang miskin tetapi dia memiliki bahan makanan pokok di rumahnya, tetapi bahan makanan pokok ini hanya terbatas. Contohnya, dia dapat pagi lalu habis pada malam hari atau sore hari. Besoknya dia harus mencari lagi untuk makanan itu. Bahwa orang-orang yang seperti ini dia dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu dan tidak berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrah. Yang keempat, berupa makanan pokok penduduk setempat. Jadi, ketika pembayaran zakat fitrah adalah berupa bahan makanan pokok. Seperti warga Indonesia, makanan pokoknya adalah nasi. Dan wajib membayar zakat dalam bentuk beras sebelum dikelola menjadi nasi. Atau di negara Eropa contohnya, makanan pokok mereka adalah gandum atau jagung. Maka ketika pembayaran zakat fitrah di negara disesuaikan dengan kondisi makanan masyarakat di tempat
kita berada. Itu adalah syarat-syarat yang wajib dipenuhi ketika pembayaran zakat fitrah. Saya ulangi lagi, ada 4 syarat ketika pembayaran zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut berjumpa pada bulan Ramadan atau sebelum terbenamnya matahari atau sebelum hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya atau untuk keluarganya. Yang keempat, berupa makanan pokok penduduk setempat. Lanjut, waktu kapan sih kita akan membayar zakat fitrah? Waktu pertama, yaitu semenjak awal bulan Ramadan sampai akhirnya bulan Ramadan atau sebelum hari raya Idul Fitri. Yang kedua, waktu wajib, yaitu ketika seorang menjumpai bulan Ramadan walaupun sesaat atau sebagian bulan Syawal. Yang ketiga, waktu makruh, yaitu menunaikan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu yang dianjurkan yaitu setelah sholat subuh sebelum pelaksanaan hari raya Id. Jadi inilah waktu yang paling utama ketika kita ingin membayarkan zakat fitrah, yaitu sebelum datangnya waktu subuh. Yang kelima, waktu haram. Jadi yaitu membayarkan zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri. Ini adalah waktu haram ketika orang-orang ingin membayarkan zakat Idul Fitri setelah hari raya atau setelah sholat Id gitu. Jadi zakat fitrahnya itu tidak akan diterima lagi karena waktu yang paling afdal membayar zakat fitrah adalah sebelum hari raya Idul Fitri atau setelah sholat subuh sebelum hari raya Idul Fitri itu sendiri. Adapun ketentuan dalam pelaksanaan zakat fitrah, yaitu zakat fitrah diutamakan dalam bentuk bahan makanan pokok di daerah setempat. Sebagai contoh, daerah yang makanannya pokoknya beras, maka dia membayar zakat fitrah berdasarkan beras. Menurut pendapat mayoritas ulama, zakat fitrah dikeluarkan dengan ukuran 1 syak, yaitu sekitar 3, liter atau setara dengan 2, liter beras. Demikianlah penjelasan video pembelajaran fikih tentang zakat fitrah pada hari yang cerah ini. Saya Muhammad Abdullah Zikri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.